Shalom, selamat pagi. Hari ini kita kembali beribadah secara online di GBI Grand Tuparev. Sukacita tetap ada di tengah-tengah kita, sekalipun kita tidak ada di gedung gereja, tapi kita ada di rumah kita masing-masing. Kita sehati, kita mau rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengajarkan kami kebenaran akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, makna daripada kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus, ke surga, untuk lebih mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Ajarkan kami juga mengerti dan melakukannya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya sepintar-pintarnya orang berkhotbah, tapi tanpa diilhamkan dan diajarkan oleh Roh Kudus, tidak ada yang namanya orang bisa berkhotbah dengan baik. Begitu pula dengan yang namanya guru sekolah minggu, ataupun yang namanya dengan penulis lagu rohani. Kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, mereka tidak akan bisa menciptakan lagu yang baik dan bisa mengajar dengan baik. Karena itulah fungsinya Roh Kudus ketika yang Tuhan Yesus naik ke surga. Dia akan kirimkan rohnya yang kudus buat kita semua. Ini adalah salah satu makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu Anda sadari bahwa tujuan akhir hidup kita itu bukan di dunia ini, tapi tujuan akhir daripada kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah di sorga. Makanya Tuhan Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Kematian sudah dikalahkan Tuhan Yesus di kayu salib ketika kita rayakan pada hari kematiannya, Jumat Agung, dan kebangkitannya pada hari Paskah. Tapi semuanya itu belum selesai misi Tuhan kita kalau dia belum pergi ke sorga dan dia mengumpulkan kita semua di sorga kelak. Saudara terkasih dalam Tuhan, Anda tahu apa yang dikatakan orang sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu bukan berbicara cuman awal dan akhir, tapi satu pertanggungjawaban Tuhan ketika kita menaruh iman percaya kita. Pertama kali kita mengenal Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, itu Dia bertanggung jawab kepada seluruh kehidupan kita, mulai saat itu sampai dengan akhir hidup kita. Dia mau kumpulkan kita juga di surga nanti. Itu semuanya yang namanya Alfa dan Omega. Tanggung jawabnya Tuhan dari awal sampai dengan selesai, sampai misi Tuhan kita selesai. Itu yang namanya Alfa dan Omega. Sekali kita taruh iman percaya kita, seluruhnya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Berikut ini ada 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ini adalah makna yang pertama. Saya bacakan ayat pertama sampai dengan yang keempat dulu. Yang pertama, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Injil Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, banyak orang pikir kalau yang namanya surga itu cuma satu kiasan, satu ilustrasi. Surga itu digambarkan seperti suasana saja. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara hari ini bahwa surga itu sebetulnya nyata. Dan dia siapkan tempat buat kita semua di surga sebagai tempat kita tinggal. Kalau di dalam versi FAYH, Bible atau Alkitab Firman Allah yang hidup FAYH, dikatakan di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Jadi berarti ada rumah tinggal, ada rumah kediaman. Dan berikut juga ada versi King James Version, KJV. Dikatakan, in my father's house are many mansions. Tahukah saudara bahwa arti kata dari mansions? Mansions itu artinya rumah-rumah besar. Jadi berarti benar ada yang namanya rumah di sana, di sorga kelak. Dia siapkan buat kita semua. Ayat ketiga dikatakan demikian, saya bacakan lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dia katakan, aku akan pergi dan akan datang kembali. Ini adalah nubuatan second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jauh sebelum terjadi, Tuhan Yesus menubuatkan kedatangannya kedua kali. Dia siapkan tempat buat kita semua. Nanti kita akan kumpul di sana. Dia kumpulkan anak-anaknya, kekasih-kekasih jiwanya yang mengasihi dia, yang percaya sama dia. Dia akan siapkan satu rumah. Tahukah saudara, kalau yang namanya neraka itu ada dan nyata. Kalau surga nyata, neraka pun nyata. Neraka itu menurut saudara apanya yang menakutkan? Ada orang yang bilang apinya menakutkan. Ada yang bilang penderitaannya menakutkan. Kalau saya katakan bukan apinya, bukan penderitaannya, tetapi keterpisahannya kita dengan Allah itu yang membuat kita takut, menakutkan, menderita. Itu yang menjadikan kita takut. Kenapa saya katakan demikian? Ingat ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, apa yang dia katakan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa, saudara? Yesus sendiri keterpisahannya dengan Bapa itu sangat mengerikan. Karena itu memang menjadi rencananya Allah Bapa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia terpisah sementara dengan Allah Bapanya. Artinya, buat kita semua saat ini kalau kita menghadapi pandemi, wabah COVID-19, masa-masa sulit di PSBB, jangan kita khawatir, saudara. Jangan kita takut. Asalkan Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Karena dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, dia pelihara hidup kita, kita nggak usah khawatir. Puji Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, warga negara kita bukanlah di dunia ini. Warga negara kita adalah warga negara sorga. Di dunia ini kita cuma sifatnya sementara, sifatnya kita cuma transit, bukan untuk seterusnya. Jadi jangan pernah berharap kita mau hidup mewah-mewah, kita mau hidup senang-senang di sini terus. Itu bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Jadi kita harus memiliki fokus untuk tinggal di sorga nanti. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk di sorga nanti. Dulu saya pernah punya pikiran begini, kenapa ya Tuhan Yesus habis bangkit nggak tetap tinggal aja di dunia ini? Kan
Kita enak nih punya Tuhan yang sebagai teladan hidup kita. Kenapa ya nggak hidupnya di dunia aja, setelah dia mati kemudian dia bangkit dan tetap tinggal di dunia ini. Kita punya harapan seperti itu. Dan kita pikir, ngapain ngarepin pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang seringkali mengecewakan. Tuhan kan cinta kita, kenapa dia nggak tetap tinggal aja di dunia ini? Tuhan kasih tahu di dalam firman-Nya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, Yesus pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Kita lihat, Tuhan Yesus punya rencana jauh lebih mulia daripada yang kita pikirkan, saudara. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur bahwa Tuhan boleh terangkat ke surga. Dia pulang ke rumahnya, dia penghuni surga, dia akan kembali lagi. Satu ketika kelak dia akan berikan Roh-Nya yang kudus. Dan saat ini kita semua juga boleh menikmati berkat-berkat lewat pimpinan Roh-Nya yang kudus sebagai penghibur, penolong buat kita semua. Saudara, Tuhan Yesus melihat tujuan yang jauh lebih mulia. Dia menyiapkan rumah buat kita semua, supaya kita satu persatu punya rumah yang cocok dengan kita, pribadi lepas pribadi. Saya teringat begini, saudara. Ketika saya punya rumah kecil, anak-anak sudah mulai besar. Anak-anak saya 2 ya, mulai besar. Rumah kami yang kecil udah gak muat. Kami biasanya tidur bersama, orang tua dengan anak-anak kami. Tapi ketika mereka sudah besar, kami mulai terpikirkan untuk memperluas rumah kami. Dan saat itu kami beli sebidang tanah kecil. Kami bangunlah kamar-kamar tambahan, kamar-kamar anak. Untuk yang besar, anak kami perempuan, Deborah, kami bangunkan satu kamar yang bernuansa serba pink. Sesuai dengan pribadinya, dia senang sekali dengan warna pink. Perabotannya pink, semua serba pink. Kemudian untuk yang laki, yang cowok, yang kedua, anak kami yang kedua, saya siapkan kamar dan perabotannya serba hitam, karena dia memang suka dengan warna hitam. Nah, saudara perhatikan bahwa kita manusia aja, orang tua kita yang di dunia ini, saya sebagai orang tua aja begitu mengasihi, mempersiapkan mereka kamar. Apalagi Bapak kita yang begitu luar biasa yang mengasihi kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan kita di surga yang pasti mengumpulkan kita anak-anak di surga kelak. Yang kedua, tadi yang makna yang pertama, dia menyiapkan rumah buat kita di surga. Yang kedua, makna yang kedua kita lihat dari ayat yang kelima, masih dari Yohanes 14, tapi ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara terkasih, Thomas ini atau Didimus ya, ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang berkarakter ragu-ragu. Dia seringkali gampang ragu-ragu. Memang orangnya nggak jahat, tapi dia punya karakter kepengen lihat dulu buktinya baru dia percaya. Dia nggak gampang begitu aja percaya. Kalau di dalam bisnis online, jual beli online ya, ini sifatnya Thomas ini seperti mau beli dengan cara COD, cash on delivery. Jadi kalau ada barang, baru dia bayar. Dia nggak mungkin memberikan uangnya dulu, dia bayar dulu uangnya, baru datang barangnya belakangan. Nggak mau. Dia maunya duluan, barangnya dulu, atau bareng-bareng datang barang, baru dibayar, begitu, seperti itu, saudara. Thomas ini mewakili banyak daripada sifat kita. Kita kan banyakan nggak gampang percaya, saudara. Kita kepengen bukti dulu baru mau percaya. Nggak mau percaya dulu baru bukti. Ayat 6 katakan kembali, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, makna ini sangat dalam. Perkataan Tuhan Yesus ini sangat dalam. Yesus janjikan kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena Yesus itu adalah penghuni surga. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah yang punyanya surga. Mengerti saudara? Begini, saya ambil satu ilustrasi begini. Misalkan kita mau masuk ke dalam istana negara yang ada di Bogor. Menurut saudara, kalau kita mau masuk ke dalam istana Bogor, itu lebih baik kita minta tolong sama supir ojek online. Maaf ya, bukan mengecilkan arti seorang supir. Atau saudara pilih seorang pas pampres, pasukan pengawal presiden, untuk antar masuk sampai ke dalam. Bisa jadi mereka masuk, bisa jadi mereka sampai, maksud saya, ke istana. Tapi apakah bisa masuk? Belum tentu. Saya pribadi lebih percaya bahwa kalau yang ajak saya masuk ke dalam istana negara yang di Bogor itu adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri. Kenapa? Karena Bapak Jokowi atau beliau sendiri pasti pernah berkata, akulah yang tinggal di istana Bogor. Jadi artinya kalau kita mau masuk ke dalam istana Bogor, pasti kita pilih diajak sama beliau tentunya, Bapak Jokowi. Setuju? Begitupun dengan kita, kalau kita mau percaya, kita mau masuk surga, pilihlah jalan cuma satu-satunya, Yesus, penghuni surga itu sendiri. Ayat 7 sampai 8 dan 9 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu juga kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tidak kenal aku udah sekian tahun. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Saudara lihat bahwa Filipus juga punya sifat yang mirip-mirip, ikut-ikutan sama Thomas. Dia minta pegangan, dia ikut-ikutan kayak Thomas. Tuhan Yesus bilang, inilah aku. Ya, inilah aku penghuni sorga. Yesus katakan, inilah aku penghuni sorga, pemilik sorga. Sorga itu nggak akan ada artinya apa-apa saudara kalau tanpa Yesus. Karena Yesus adalah penghuni sorganya, pemilik sorganya. Murid-murid minta tanda bukti, minta tanda dan bukti. Tapi saudara tahu nggak, kalau mereka aja nggak tahu, tapi iblis tahu. Di dalam Injil Markus 5 ayat yang ke-7 diceritakan bagaimana Yesus mengusir seorang yang kerasukan roh jahat dari orang Gerasa. Yang mengusir roh jahat dari seorang di Gerasa. Ketika roh jahat diusir, roh jahat itu apa yang dia katakan? Roh jahat itu berontak-rontak, marah dia. Dia tahu siapa yang dihadapi. Perkataan Yesus yang mengusir dia, dia tahu siapa Yesus. Dia katakan, apa maumu? Iblis katakan, apa maumu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Saudara perhatikan, iblis saja tahu siapa Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi, saudara. Dia yang punya surga. Dia penghuni surga. Ini adalah makna yang kedua, bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dia pemilik surga itu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, makna yang ketiga, kita lihat dari ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Yesus katakan bahwa
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dengan cara apa? Kalau tanpa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita pasti bisa melakukan banyak perkara, saudara. Berita yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus ke surga adalah bukan ilustrasi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan satu gambaran. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sejarah, saudara, bukti sejarah. Kalau orang bilang, mungkin ada yang menafsirkan seperti ini. Mungkin kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sama dengan seperti seorang anak naik kelas. Seperti seorang prajurit naik pangkat. Itu nggak sama, saudara. Itu sama dengan yang namanya kenaikan potensi kemampuan diri. Tapi yang namanya Yesus naik ke surga itu sungguh-sungguh Yesus itu naik ke surga, saudara. Yesus benar-benar naik ke surga. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang yang namanya Lukas. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter atau seorang medis yang rohani, beriman. Saudara tahu orang-orang medis, dokter, perawat di zaman saat ini, mereka adalah orang-orang yang paling depan, yang kemampuannya dipakai untuk merawat orang-orang yang menderita sakit COVID-19 saat ini. Dengan kemampuannya dan keterampilannya, mereka mengobati yang sakit. Dan mereka menyerukan, ayo berdoa, berdoa, ayo berdoa supaya mereka sembuh. Yang sakit boleh sembuh, segera pulih negeri kita. Jauh, saudara perhatikan, jauh lebih beriman mereka daripada hamba-hamba Tuhan yang saat ini yang cuma sibuk, yang harusnya berdoa, mereka sibuk dengan media sosial mereka. Luar biasa ya, mereka orang-orang medis itu. Saat ini mereka menyuruhkan, ayo berdoa, berdoa, berdoa. Lukas 24 ayat yang ke-52. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan murid-muridnya menyaksikan. Dan dikatakan bahwa murid-muridnya sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa mereka bukan pulang dengan keadaan sedih? Kenapa mereka pulang dengan tidak baper? Kenapa mereka tidak pulang dengan rasa kehilangan yang besar? Karena mereka sudah mengerti tujuan dari Tuhan Yesus pergi ke surga. Jadi mereka sangat bersuka cita. Oleh sebab itu mereka boleh sukacita karena mereka juga dijanjikan Roh Kudus akan turun untuk memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan kuasanya yang dahsyat Tuhan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Saudara, Tuhan Yesus memerintah di surga melalui kita. Jadi, kalau kita mau ketemu Tuhan Yesus yang tadinya kudu ngantri, kalau kita yang namanya mau ketemu Tuhan Yesus itu harus jauh-jauh hari pesen waktu, pesen tempat, seperti kita ke dokter spesialis yang favorit. Tapi sudah sekian lama, baru puluhan tahun kemudian baru kita ketemu dengan Tuhan Yesus di Galilea. Itu pun cuma satu orang ketemunya cuma 1 menit. Tapi lebih berguna ketika Tuhan Yesus bentuknya dia kirimkan Roh Kudusnya, sehingga Roh Kudus bisa kita ketemui siapapun, kapanpun juga kita dalam doa. Karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kapanpun kita perlu, dia bisa kita panggil, kita doa, kita undang, memenuhi kehidupan kita, memimpin hidup kita, dan seterusnya. Sehingga Roh Kudus menjadi kekuatan buat kita semua. Amin, saudara. Bagi dia sebetulnya adalah sesuatu yang mudah kalau mau dunia ini, seluruh umat manusia di dunia ini untuk bertobat. Dia tinggal kirimkan malaikat dari surga untuk sampaikan firman Tuhan. Dia tinggal ke lapangan,
kemudian diliput oleh televisi seluruh dunia. Tinggal malaikat Tuhan bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus adalah Tuhan. Kira-kira semua orang bertobat nggak? Pasti bertobat. Tapi kenapa Tuhan pilih caranya yang sendiri yang berbeda? Dia mau kita jadi teman sekerjanya di dunia ini. Karena dia sudah perlengkapi kita dengan rohnya yang kudus, saudara. Sehingga menginjili adalah tugas kita, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu adalah tugas kita. Dia katakan, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Dia mau jadikan kita sebagai sahabatnya, teman sekerjanya di dunia ini. Demikian kita mulai lihat bahwa pekerjaan Roh Kudus menjadi kekuatan buat kita semua, memperlengkapi kita semua, menjadikan kita berkuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Jadi 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama adalah dia menyiapkan tempat atau rumah buat kita di surga. Yang kedua, dia menyatakan siapa dirinya, bahwa dia penghuni surga dan pemilik surga, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikuti, mengiring dia. Yang ketiga, dia mengutus rohnya yang kudus bagi kita untuk memperlengkapi kita semua. Puji nama Tuhan. Quote hari ini, dia yang datang dari surga kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita di surga. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Amin.